Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sejarah negara Jepang yang dimana indikatornya adalah dinamika masyarakat Jepang dari masa Meiji hingga pasca Perang Dunia. Dinamika masyarakat Jepang dari masa Meiji hingga pasca Perang Dunia. Kelompok Yang pertama yang akan dibahas adalah kondisi masyarakat Jepang pada masa Meiji. Masa Meiji merupakan masa awal negara Jepang, yang dimana masyarakatnya sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat modern. Pada masa ini diawali dengan runtuhnya rezim Tokugawa Bakufu akibat krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, sehingga sebagian besar masyarakat, khususnya kaum militer, merasa tidak puas akan pemerintahan. Adapun kondisi politik pada masa Meiji ini yaitu yang pertama, pada tahun 1868, kelompok pemerintahan kaum ningrat militer Jepang mengambil alih kekuasaan, yang dimana kelompok ini merupakan kelompok yang membela dan menjunjung tinggi kaisar atau Sano, sehingga pengambilan alih ini menimbulkan suatu perubahan di negara Jepang itu sendiri yang disebut dengan restorasi Meiji sebagai bentuk penolakan akibat krisis politik yang ditimbulkan oleh Komodor Perry pada tahun 1853. Selama kepemimpinan kaum ningrat militer Jepang ini, yaitu yang dimana pada tahun 1868 hingga pergantian abad, negara Jepang mengalami peralihan masa, yaitu dari masa agraris menuju masa ekonomi industri. Selain itu, pemerintahan Jepang pada masa Meiji pun telah melakukan penghapusan kebijakan berupa pengelompokan pelapisan kelas sosial atau pelapisan 4 kelas sosial atau Shinokousu pada masa Tokugawa sebelumnya. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa Meiji dapat terlihat dari tingginya pekerjaan pertanian sebagai sumber penghasilan utama bagi 5,5 juta keluarga atau sekitar 13,7 juta orang penduduk Jepang, atau setara dengan 80% dari total penduduk Jepang pada masa Meiji ini, sehingga yang dimana sumber utama penghasilan mereka adalah dari sektor agraris. Selanjutnya ada kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat pada masa Meiji dapat terlihat dari adanya kelas sosial pada tahun 1868, yaitu kelas sosial Kazoku atau kelas bangsawan yang terdiri dari para daimyo dan kaum bangsawan istana, kelas Shizoku atau kelas samurai, serta kelas Sotsuzoku atau kelas samurai kelas bawah. Lalu pada tahun selanjutnya pembagian kelas sosial pun diterapkan ke dalam sistem pelapisan sosial, yaitu Kazizoku dan Heimin atau rakyat biasa. Dan pada tahun 1870, rakyat biasa diperbolehkan memakai nama keluarga, yang dimana pada tahun sebelumnya rakyat biasa atau Heimin tidak diperbolehkan menggunakan nama keluarga mereka di nama mereka. Dan yang terakhir pada tahun 1878 perkawinan antar kelas sosial sudah diperbolehkan, yang dimana pada masa Tokugawa itu sangat amat dilarang. Lalu yang kedua adalah dinamika kehidupan masyarakat Jepang pada masa Taisho.
Pada masa Taisho ini diawali dengan meninggalnya Kaisar Meiji pada tahun 1912, sehingga Taisho pun naik tahta hingga pada tahun 1926. Pada masa Taisho ini, industrialisasi berarti pembentukan kota-kota industri baru yang menyebabkan terjadinya konsentrasi penduduk ke kota-kota. Dan pada masa Taisho ini pun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jepang berkembang secara signifikan karena akibat dari keterlibatan Jepang pada Perang Dunia I. Adapun kondisi politik pada masa Taisho ini yaitu yang pertama, Kaisar Taisho membuat program-program indoktrinasi massas sebelum Perang Dunia I dengan tujuan untuk mendirikan pemerintahan yang imperatif dalam sistem kekaisaran di negara Jepang. Lalu munculnya pula ide dan cara maupun gagasan liberalisasi dari Barat di dalam negeri Jepang sebagai akibat dari kemenangan Jepang pada Perang Dunia I, yang dimana ide ini disaring untuk diterapkan di Jepang. Adapun kondisi ekonomi negara Jepang pada masa Taisho itu adalah munculnya kota-kota industri baru akibat adanya industrialisasi pada masa Meiji, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat berubah menjadi ke arah industri. Yang kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jepang akibat keterlibatan Jepang dan kemenangan Jepang pada Perang Dunia I, sehingga pasar-pasar Asia dapat dikuasai oleh Jepang. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial pada masa Taisho. Pada masa ini, penghapusan kelas sosial prajurit, petani, tukang, pedagang yang diterapkan pada masa Meiji telah berdampak pada mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Itu munculnya pelapisan sosial baru berupa golongan kelas atas yang terdiri dari kapitalis raya, para pemilik tanah yang luas, serta politikus dan para pejabat. Lalu golongan kelas menengah atas itu terdiri dari para pengusaha menengah, pemilik tanah yang menengah dan kecil. Golongan menengah baru yaitu karyawan pemerintah, pegawai perusahaan besar, guru, serta para pekerja profesional. Dan golongan kelas bawah yaitu terdiri dari petani, dagang toko kecil, dan golongan perajin. Pada kondisi sosial pada masa ini pun ditunjukkan pada tahun 1870 yang dimana rakyat biasa diperbolehkan memakai nama keluarga. Dan pada masa Taisho ini pun telah muncul beberapa sekolah yang didirikan pada tahun 1925-an, yaitu sekitar 34 universitas, 29 sekolah menengah tingkat atas, dan 84 sekolah profesional. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang pada tahun 1920 telah mengenyam pendidikan dan dengan sendirinya menghasilkan tenaga kerja yang berpendidikan dan berkualitas. Kemudian kondisi masyarakat Jepang di era Showa. Era ini dimulai dengan pengangkatan Hirohito sebagai kaisar mengganti Kaisar Taisho yang meninggal pada 25 Desember 1926. Kaisar Hirohito ini sampai saat ini adalah kaisar yang paling lama berkuasa dalam sejarah kekaisaran Jepang.
yakni dalam sejarah Kekaisaran Jepang, yakni selama 62 tahun. Selama masa berkuasa kaisar ini mulai bertakhta pada tahun 1926 sampai dengan berakhirnya Perang Dunia II. Jepang mengalami pasang surut. Oleh rakyatnya, dia dianggap sebagai keturunan dewa dan segala tindak tunduk dan perintahnya dianggap suci dan mulia. Oleh karena itu, wajib bagi rakyatnya untuk mentaati segala perintahnya. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan pernyataan menyerah kalah tanpa syarat yang dibacakan sendiri oleh kaisar setelah tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sebagian besar tidak percaya hal itu dapat terjadi, mengingat pimpinannya adalah seorang keturunan dewa yang suci. Karena itu banyak yang merasa kecewa dan frustasi, sehingga banyak pula yang melakukan bunuh diri. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Jepang dijadikan daerah pendudukan oleh tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat sampai dengan tahun 1951. Pada awal pendudukannya di bawah pengaruh Amerika Serikat, Jepang membuat undang-undang dasar baru yang sangat berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya. Salah satu pasal yang terpenting dari undang-undang yang baru ini adalah tentang kedudukan Kaisar Angkatan Perang. Kalau dalam konstitusi Meiji, Kaisar dipandang sebagai keturunan Dewi Matahari yang kekuasaannya tidak dapat diganggu-gugat serta memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Dalam konstitusi baru yang mulai diberlakukan pada tahun 1946, Kaisar hanya menjadi lambang kesatuan negara, sedangkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Mengenai angkatan bersenjata, ditetapkan bahwa Jepang tidak akan melakukan perang dalam menjalankan kebijakannya berhadapan dengan bangsa lain, sehingga Jepang tidak boleh memiliki angkatan perang kecuali sekadar untuk mempertahankan diri dan menjaga keamanan dalam negeri. Jepang kalah diawasi oleh SCAP atau Supreme Commander Allied Powers di bawah kepemimpinan Douglas MacArthur, di mana MacArthur ini memerintahkan pemerintah untuk menghapus semua pembatasan politik, sipil, dan kebebasan agama. Dia juga memerintahkan pemerintah Jepang untuk menciptakan 75.000 orang polisi. Pendudukan kekuatan asing di Jepang ini membawa perubahan radikal ke Jepang. Pendudukan sekutu tersebut melahirkan reformasi demokratis. Ini menyebabkan akhir status kaisar sebagai dewa yang hidup. Transformasi Jepang menjadi demokrasi sejati dengan monarki konstitusional. Kemudian pada tanggal 8 September 1951 terjadilah perjanjian perdamaian internasional, di mana yang ditandatangani oleh 48 negara di San Francisco, membawa Jepang kembali ke dunia internasional, dan Perang Dunia II resmi berakhir untuk Jepang, dan Jepang mendapatkan kembali statusnya sebagai negara merdeka. Kemudian setelah terjadinya Perang Dunia II, ekonomi Jepang mengalami keajaiban. Disebut ajaib karena pertumbuhan tahunan rata-rata 10% pada 1955 Masehi sampai 1960 Masehi, dan lebih tinggi pada 1980-an. Ekonomi Jepang menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan paling canggih, dengan pendapatan per kapita yang melampaui Amerika Serikat. Kemudian ketika masa dunia perang II ini terlewati, kebudayaan pada masa Showa ini menjadi berubah, di mana di bidang pendidikan adanya aturan wajib belajar 6 tahun. Sebelum terjadi perang itu diwajibkan untuk belajar 6 tahun. Namun setelah perang, pendidikan aturan wajib belajar menjadi 9 tahun. Kemudian adanya pembebasan individual dan perutamaan demokratisasi, nilai-nilai baru meluas. Kemudian terjadi juga nih kebebasan dalam berdiskusi dan berkepercayaan. Kemudian pada akhirnya zaman Showa ini berakhir pada tanggal 7 Januari. Saya Torik Sudira akan melanjutkan presentasi kelompok 10. Di sini saya akan membahas keadaan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dan keadaan Jepang sesudah Perang Dunia Kedua. Yang pertama saya bahas adalah
Yang pertama saya bahas adalah keadaan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dulu. Jepang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk kekaisaran sebelum Perang Dunia Kedua. Seperti yang telah teman saya jelaskan tadi, ada Kekaisaran Meiji yang dipimpin Matsuhito pada tahun 1867 hingga 1912. Lalu ada Kekaisaran Taisho yang dipimpin oleh Yoshihito dari tahun 1912 hingga 1926. Dan terakhir ada Kekaisaran Showa, yaitu yang dipimpin oleh Hirohito dari tahun 1926 hingga 1989. Kondisi masyarakat pada sejak awal zaman kekaisaran ini, masyarakat Jepang hanya mempunyai satu mata pencaharian utama, yaitu menjadi petani. Tetapi, seiring berjalannya waktu, setelah Perang Dunia Pertama selesai, Jepang mendapatkan dampak baik karena keterlibatannya di dalam Perang Dunia Pertama ini. Hal ini membuat perekonomian masyarakat berkembang dan mulai mengenal industrialisasi pada masa Kaisar Taisho. Lalu, seiring berjalannya waktu, saat dimulai Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dan sistem pemerintahnya pun berubah. Setelah kalah dari blok sekutu pada Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang berada di bawah kependudukan Amerika Serikat dalam kurun waktu yang cukup lama, kisaran 7 tahun lamanya. Hal ini pun merubah sistem pemerintahan Jepang. Yang tadinya mereka merupakan kekaisaran diubah menjadi monarki konstitusional. Apa itu monarki konstitusional? Monarki konstitusional ini di mana kaisar itu merupakan kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sistem ini bertahan hingga sekarang. Makanya Kekaisaran Showa tadi, Hirohito memang masih menjabat hingga 1989. Karena pada saat Perang Dunia berjalan dan Perang Dunia selesai, ia adalah pemimpin pada saat itu. Lalu bagaimana kondisi masyarakat sesudah Perang Dunia Kedua? Setelah Perang Dunia Kedua, semasa diduduki oleh Amerika Serikat, Jepang memaksimalkan perhatiannya kepada bidang industri dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan kerja keras seluruh masyarakat Jepang, dengan kecerdasannya yang memang sudah mengenyam pendidikan sejak lama. Lalu, pada tahun 1950-an, Jepang mendapatkan hasil kerja kerasnya. Mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang ekonominya. Ini pertama kalinya Jepang disegani beberapa negara lainnya karena usaha kerja kerasnya tersebut. Lalu pada awal 1970-an, Jepang pun berhasil menjadi partner perdagangan terbesar di seluruh dunia. Dari saat ini hingga sekarang, Jepang rajin menanamkan investasi ke negara-negara lain. Usaha inilah yang membuat Jepang sangat maju, seperti yang telah kita lihat pada saat ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.